Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membagikan resep dan tata cara pembuatan donat tanpa mixer dan tanpa ulen lama. Hasilnya nggak perlu dilakukan lagi. Tentunya donatnya itu lembut, empuk, dan juga bentuknya mewah. Nah, untuk tata caranya dan juga resepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, di sini aku menggunakan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 1 butir kuning telur, secukupnya garam, dan air sebanyak 130 gram. Nah, untuk bahan-bahannya kita langsung tuang aja ke dalam satu wadah. Kemudian kita bisa aduk menggunakan alat apa saja. Ya, yang penting adonannya itu bisa tercampur dengan rata. Nah, cukup dicampur aja ya teman-teman, tanpa diulen, tanpa dimixer juga. Karena kita akan menggunakan metode autolisis. Metode autolisis adalah suatu metode di mana kita mencampur tepung dan juga bahan cair dan mengistirahatkannya selama beberapa waktu sehingga terbentuk gluten secara mandiri. Ragi instan gak perlu dicampur di awal ya, karena supaya adonan tidak mengembang lebih cepat. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman tinggal tutup dengan plastik wrap atau menggunakan lap yang bersih juga bisa ya. Kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 6-8 jam. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 6 jam, adonannya akan terbentuk seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat adonan membentuk gluten dengan sendirinya tanpa harus kita ulen dengan tenaga yang besar dan juga tanpa menggunakan mixer. Nah, sekarang kita bisa menambahkan ragi instannya. Di sini aku tambahkan beberapa sendok air supaya ragi instannya dapat tercampur dengan mudah bersama adonannya. Nah, teman-teman bisa aduk-aduk aja seperti ini sampai teksturnya itu membentuk seperti pasta ya. Nah, kemudian jangan lupa masukkan margarinnya. Di sini aku gunakan kurang lebih sekitar 30 gram. Kemudian kita campur menggunakan tangan aja, nggak usah pakai tenaga terlalu berat. Tinggal kita campur sampai merata seperti ini. Nah, ini adonan akan aku timbang seberat kurang lebih 45 gram ya. Donat yang dihasilkan kurang lebih jadinya itu 10 biji ya teman-teman. Kalau semua sudah ditimbang, sekarang waktunya kita untuk meronding adonannya. Tinggal kita rapikan adonannya, tarik semua sisinya, kemudian menjadi satu seperti ini. Kalau sudah bulat, kita tinggal ratakan menggunakan telapak tangan kita ya. Dan kemudian tinggal taruh di loyang, pastikan sudah dialasi dengan tepung. Semua adonan sudah terbentuk, sekarang kita istirahatkan kurang lebih selama 10-15 menit. Setelah diistirahatkan, kita akan mulai membentuk donatnya. Sebelum dilubangin, di sini aku pipihkan dulu adonannya supaya gasnya bisa dikeluarkan dan juga bentuknya tidak terlalu bulat meninggi. Untuk melubangi tengahnya, biasanya di sini aku menggunakan spuit ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan alat apa saja, boleh menggunakan tutup botol atau lain-lainnya. Dan lanjutkan sampai selesai.
Selanjutnya waktunya kita mengistirahatkan donat selama kurang lebih 45 menit. Setelah diistirahatkan, donat menjadi mengembang 2 kali lipat dan juga lebih ringan. Ini artinya donat sudah bisa kita goreng. Setelah minyaknya cukup panas, donat bisa kita masukkan satu persatu. Teman-teman bisa pakai spatula ya, supaya donatnya minim tersentuh dengan tangan yang nantinya menyebabkan donatnya itu akan menjadi kempes. Perlu diingat dalam menggoreng donat, cukup dibalik 1 kali saja ya, supaya menghindari donatnya itu berminyak dan juga menghasilkan white streak yang bagus pada donat. Kalau kedua sisinya sudah kecoklatan, teman-teman bisa angkat dan juga tiriskan. Ini dia hasilnya, donatnya terlihat lebih rapi dan juga white ringnya merata. Hasil donatnya empuk, lembut. Kalau kita remas, dia akan kembali seperti semula ya teman-teman. Ini tanda donatnya nggak kempes. Gimana? Mudah banget kan menggunakan metode autolysis ini? Ini bisa kita lakukan pada pembuatan roti juga ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.